Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video selanjutnya. Sukses berkuliah. Nah, setelah sebelumnya kita membahas tentang cara mengevaluasi informasi secara kritis, di video kali ini kita akan fokus pada penyesuaian informasi untuk kebutuhan tugas kuliah kita. Nah, ketika kita sudah memahami cara mengevaluasi informasi secara kritis, belumlah berhenti di sana. Kenapa? Karena di sini kita harus menyesuaikan informasi juga untuk kebutuhan tugas kuliah kita. Nah, jadi itulah yang akan dibahas di video kali ini. Kita akan membahas tentang penyesuaian informasi untuk kebutuhan tugas kuliah kita. Dan nanti juga kita akan melihat salah satu contoh sederhananya. Nah, kita akan mulai dengan contoh kasus sederhananya terlebih dahulu, oke? Nah, bayangkan kita berada dalam situasi hujan deras dan dingin. Kita ingin membeli makanan online, tetapi kita hanya bisa memilih salah satu dari ketiga makanan tersebut. Pilihannya itu ada satu es krim dengan rekomendasi terpercaya, ya. Terus ada gehu pedas dengan rekomendasi, tapi ada resiko sakit perutnya. Nah, opsi yang ketiga di sini ada mie baso, rekomendasi dari teman-teman. Nah, cara menganalisis dari situasi sederhana seperti ini, kita memilih berdasarkan kebutuhan. Nah, untuk makanan yang pertama, misalnya es krim, kita menginginkan hal tersebut tetapi tidak cocok dengan cuaca yang dingin seperti ini dan resikonya juga semakin tinggi. Misalnya terkena muntaber atau terkena sakit perut apa kayak gitu ya. Nah, jadi kita eliminasi es krim ini. Terus selanjutnya gehu pedas, dari namanya juga sudah gehu pedas. Jadi berisiko sakit perut juga, eliminasi. Nah, di sini pilihan terbaik yaitu mie baso karena cocok, aman dan direkomendasikan juga. Ketika kita melihat dari ketiga jenis makanan tersebut ada rekomendasi kayak gitu. Tetapi rekomendasi saja tidak cukup. Jadi kita harus melihat situasi yang lainnya sesuai kebutuhan kita. Jadi disinilah yang akan kita bahas lebih lanjutnya berkenaan dengan tugas kuliah. Hal ini hanya contoh sederhananya saja dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita sekarang beralih ke contoh dalam konteks akademik, di mana di sini ada contoh salah satu tugas kuliah dalam jurusan pendidikan bahasa Inggris misalnya ya. Jelaskan bagaimana media sosial dapat mengembangkan profesi guru. Nah, ketika kita ingin menjawab pertanyaan dari tugas kuliah tersebut, Syaub 2015 memecah menjadi beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu apakah informasi relevan dengan topik atau pertanyaan dari tugas kuliah tersebut. Nah, dari pertanyaan yang pertama ini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu cari sumber dengan kata kunci utama. Nah, jadi tadi misalnya contoh soalnya jelaskan bagaimana media sosial dapat mengembangkan profesi guru. Di sini kita melihat profesi guru dan media sosial itu apakah ada istilah khususnya atau tidak. Jadi kita bisa melihat dengan kata kunci media sosial dan profesi guru. Atau kita juga bisa menambahkan pengembangan juga di Google Scholar nanti atau di database jurnal ilmiah yang lainnya seperti begitu. Nah, jika hasil yang kita cari tersebut terlalu luas, nah kita bisa mempersempitnya dengan menggunakan teknik Boolean search atau mencari istilah yang lainnya. Nah, di sini yang akan kita bahas itu kita mencari istilah atau kata kunci yang lainnya. Mungkin ada satu kata yang merepresentasikan hal tersebut. Nah, jika tidak tersedia, kita bisa mencari subtopiknya yang masih relevan. Misalnya antara media sosial dan profesi guru, kita bisa melihat dari e-profesionalisme. Dari mana kita bisa menemukan kata profesionalisme ini? Let's say kita mencarinya melalui artificial intelligence. Misalnya kita bisa menggunakan AI untuk menanyakan apakah ada istilah khusus untuk hal tersebut yang mendekati. Walaupun ketika kita menggunakan profesionalisme ini dalam Google Scholar hasilnya lebih banyak ke pendidikan kedokteran, sementara saya berada dalam pendidikan bahasa Inggris, tetapi di sini masih ada hubungannya dengan pendidikan. Sehingga tugas kita di sini hanyalah mengecek kembali apakah kata profesionalisme ini relevan atau sesuai konteks lain di pendidikan kedokteran seperti begitu. Tetapi jika kita lihat pendidikan kedokteran dan pendidikan bahasa Inggris di sini masih satu rumpun dalam dunia pendidikan. Jadi ada beberapa hal yang masih relevan dan disinilah kita bisa meminjam beberapa istilah yang ada dalam pendidikan kedokteran di dalam jurusan pendidikan bahasa Inggris kayak gitu. Tetapi kita juga harus memperhatikan apakah kata tersebut bisa digunakan di konteks yang lainnya. Jadi ingat lagi pada aturan sinonim. Nah, pertanyaan selanjutnya yang kedua ya, apakah informasinya sudah memenuhi kebutuhan tugas kuliah tersebut? Jadi di sini ada kaitannya dengan ekspektasi dari dosen tersebut. Apakah dosen tersebut memerlukan mahasiswanya untuk memakai sumber informasi primer dengan bahasa-bahasanya yang teknis atau dengan sumber informasi tersier dengan pemahaman dasarnya seperti di ensiklopedia. Nah, jika teman-teman belum familiar dengan sumber informasi primer, sekunder, dan tersier, alangkah lebih baiknya menonton video sebelumnya untuk memperjelas pemahaman apa yang dimaksud dengan sumber informasi primer, sumber informasi sekunder, dan sumber informasi tersier. Nah, jadi intinya yang harus kita pahami di pertanyaan yang
yang kedua ini, kita harus menyesuaikan jenis sumber dengan jenis tugas kuliahnya. Karena jenis tugas kuliah tentunya akan berbeda. Ada beberapa tugas kuliah yang hanya memerlukan sumber informasi tersier saja sudah cukup. Atau bahkan sumber informasi sekunder saja sudah cukup. Atau bahkan lebih teknis lagi dari sumber informasi primer seperti begitu. Jadi hal ini perlu kita pahami supaya kita memenuhi kriteria penilaian dari dosen. Karena nantinya tugas kuliah tersebut juga nanti akan masuk dalam proses assessment atau penilaian dari dosen. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah tingkat kesulitan informasi sudah sesuai? Nah, di sini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu identifikasi target audiens. Karena tidak semua tugas kuliah dinilai oleh dosen saja kayak gitu. Ada juga beberapa tugas kuliah yang kemungkinan dilakukan secara peer assessment atau penilaian yang dilakukan dengan menilai satu sama lain dengan teman sekelas kita. Nah, jadi di sini sangatlah penting untuk mengidentifikasi target audiens kita. Apakah mereka membutuhkan informasi tersier atau informasi sekunder sudah cukup atau bahkan informasi primer kayak gitu. Misalnya salah satu tugasnya dalam bentuk diskusi. Nah, di sini kita harus menyesuaikan apakah kita butuh informasi primer atau sekunder atau tersier kayak gitu. Jika kita ingin membuat argumen yang kuat, maka sumber informasi primer menjadi hal yang bisa kita prioritaskan. Nah, aspek selanjutnya yang harus kita perhatikan juga di sini dari bacaannya. Jadi misalnya di sini jika bacaannya terlalu teknis, biasanya dalam sumber informasi primer ya, bahasanya itu terlalu sulit kayak gitu ya dan bisa membingungkan. Nah, di sini kita bisa menggunakan sumber sekunder atau sumber tersier yang mana bahasanya itu lebih mudah dan dapat dicerna oleh semuanya. Jadi intinya kita harus menghindari istilah-istilah yang sulit jika kita belum memahami betul maknanya. Jika kita memaksakan diri kita untuk menggunakan kata tersebut, maka hal ini akan menjadi bumerang buat kita. Nanti kita akan ditanya balik oleh dosen kita atau oleh teman-teman kita di dalam kelas. Jadi kita harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita cari. Namun lain halnya ketika kita sudah yakin dengan istilah tersebut, maka kita bisa dengan percaya diri menggunakan kata tersebut. Nah, pertanyaan yang keempat, yang terakhir ya, apakah informasi terlalu umum atau terlalu spesifik? Sebenarnya hal ini masih berkaitan dengan poin sebelumnya ya. Nah, ada beberapa poin yang harus diperhatikan di sini. Yang pertama yaitu gunakan sumber informasi tersier itu hanya untuk pemahaman awal. Contoh dari sumber informasi tersier seperti yang sudah kita ketahui, misalnya ensiklopedia. Nah, di sini kita bisa menggunakan ensiklopedia tersebut sebagai pemahaman awal. Jadi ketika kita menemukan tugas perkuliahan yang mana menuntut kita untuk menjawab dengan sumber-sumber informasi primer kayak gitu ya. Nah, langkah pertama yang terbaik kita bisa menggunakan ensiklopedia terlebih dahulu kayak gitu ya untuk pemahaman awal. Nah, ketika kita sudah terbiasa, barulah kita pindah ke sumber sekunder dan bahkan ke sumber primernya. Nah, selanjutnya jika kriteria dari tugas perkuliahan tersebut sumber informasi sekunder saja sudah cukup, maka kita hanya perlu mencari misalnya di makalah, tinjauan pustaka, deskripsi atau tulisan ilmiah lainnya. Aspek yang selanjutnya yang mana masih sama dengan pertanyaan sebelumnya, hindari sumber yang terlalu teknis kecuali memang dibutuhkan. Jadi kita lihat kembali kriteria dari tugas perkuliahan tersebut. Ekspektasinya seperti apa? Atau jika kita belum yakin kriterianya, maka kita bisa meminta rubrik penilaiannya kepada dosen kita. Jadi semuanya bisa menjadi lebih jelas dan ekspektasi apa yang diharapkan dari mereka. Nah, itulah untuk video pembelajaran kali ini. Hal yang bisa kita simpulkan dari video pembelajaran kali ini yakni evaluasi informasi saja tidak cukup, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui juga bahwa relevansi, konteks, dan jenis sumber itu benar-benar menjadi kunci di sini. Jadi intinya, pilihlah informasi yang tepat, bukan hanya yang benar dan ilmiah saja, karena yang ilmiah sudah banyak di sana. Nah, disinilah tugas kita memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. So that's all for today. I'll see you in the next video. Dan jangan lupa support this channel. And bye for now. Have a good day.